Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Fidatur Rohmah dengan nomor induk mahasiswa 21211646. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang kitab Tuhfatul Ashraf bi Ma'rifatil Atraf dengan dosen pengampu Dr. Sufyan Effendi, STHIMA. Selanjutnya adalah topik pembahasan dalam materi ini adalah sebagai berikut. Pertama adalah biografi penulis, terdiri dari nama dan nasab, kepribadian dan mazhab, dan rihlah ilmiah. Yang kedua adalah identifikasi fisiologis kitab, yang terdiri dari nama kitab, jenis kitab, dan isi kitab. Mari kita mulai pembahasan dari biografi penulis, yaitu Imam Al-Mizzi. Poin yang pertama adalah nama dan nasab. Imam Al-Mizzi memiliki nama lengkap Al-Hafiz Jamaluddin Abul Hajjaj Yusuf Ibnu Al-Zaki Abdurrahman Ibnu Yusuf Ibnu Ali Ibnu Abdul Malik Ibnu Ali Ibnu Abi Az-Zuhri Al-Kalbi Al-Qadai Al-Mizzi. Beliau dilahirkan pada malam 10 Rabiul Awal tahun 654 Hijriah di tengah-tengah suku Arab asli, yakni Qabilah Al-Kalb Al-Qadai yang telah sejak lama mendiami wilayah Syam. Al-Mizzi meninggalkan beberapa orang anak bernama Zainab yang kemudian menjadi istri dari Ibnu Katsir, seorang guru dari Syarfuddin Al-Husaini. Al-Mizzi wafat karena sakit pada hari Sabtu tanggal 12 bulan Safar tahun 742 Hijriah ketika sedang melaksanakan sholat. Beliau dimakamkan di samping makam istrinya yang bernama Aisyah binti Ibrahim Ibnu Siddiq dan telah wafat 9 bulan sebelumnya. Makam Al-Mizzi juga tidak jauh dengan makam Ibnu Taimiyah. Poin yang kedua adalah kepribadian dan mazhab. Keindahan akhlak menghiasi kehidupan Al-Mizzi rahimahullah dalam berinteraksi dengan sesama. Berpredikat sebagai ahli hadis dan ulama besar tidak membuatnya lupa diri. Cukup banyak perangai terpuji yang melekat pada dirinya sebagai pribadi yang baik. Di antaranya adalah sifat malu, sabar, qanaah, rendah hati, berkasih sayang dengan sesama, sangat sedikit bicara, kecuali apabila ditanya. Maka beliau pun menjawab dengan jawaban yang sangat baik. Tidak pernah melakukan gibah yang terlarang terhadap siapapun, zuhud, hidup dalam kemiskinan dan kesederhanaan. Dalam mazhab fikih, Imam Al-Mizzi menganut mazhab Syafi'i, dan dalam berakidah, Imam Al-Mizzi menganut akidah Salafi. Semua itu murni karena kecintaan Imam Al-Mizzi terhadap gurunya yaitu Ibnu Taimiyah atas pemikiran pembaharuannya. Poin ketiga adalah rihlah ilmiah. Semasa kecil Imam Al-Mizzi, ulama hadis ini tidak pernah belajar hadis sama sekali. Beliau hanya belajar tentang Al-Quran dan ilmu fikih. Hal ini karena keluarganya tidak meminta beliau belajar hadis. Namun, pada saat usianya mencapai 21 tahun, tepatnya pada tahun 675 Hijriah, beliau mulai belajar hadis. Berkat kemauan dan perhatiannya yang begitu besar terhadap hadis, beliau mampu menghafal sanad-sanad yang alih. Materi selanjutnya adalah identifikasi fisiologis kitab. Poin yang pertama adalah nama kitab. Nama kitab ini adalah Tuhfatul Ashraf bi Ma'rifatil Atraf. Kitab ini dibuat selama 26 tahun di awal pada bulan Asyura tahun 696 Hijriah sampai pada bulan Rabiul Awal tahun 722 Hijriah. Tuhfatul Ashraf ala Ma'rifatil Atraf adalah jenis kitab hadis yang memuat sebagian matan hadis yang disertai dengan susunan sanad, baik secara lembaga atau hanya dinisbatkan pada kitab-kitab tertentu. Kitab ini merupakan karangan kitab hadis yang besar dan menghimpun dari kitab hadis yang 6, terdiri atas Sahih Bukhari, Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan diikuti dengan kitab hadis seperti kitab Ar-Marasil di Abu Daud, kitab Al-Ilal di Tirmidzi, kitab Asy-Syama'il, kemudian dijadikan sumber pokok lain secara umum. Kitab Abi Mas'ud Al-Dimashqi, kitab Khalaf Al-Wasiti fil Hadis As-Sahihain.
Penerbitnya adalah Buyut Darul Gharib Al-Islami, cetakan pertama tahun 1999 Masehi, dicetak dalam 13 jilid. Poin yang kedua adalah jenis kitab. Jenis kitab ini adalah atraf. Kitab al-atraf menurut Aitor adalah kitab yang disusun untuk menyebutkan bagian hadis yang menunjukkan keseluruhannya, lalu disebutkan sanad-sanadnya pada kitab-kitab sumbernya. Sebagian penyusun menyebutkan sanadnya dengan lengkap dan sebagian lainnya hanya menyebutkan sebagiannya. Sistematika penulisan kitab atraf pada umumnya menggunakan pola musnad sahabat secara alfabetis. Pola ini secara sistematik akan memulai penulisannya dengan menuliskan hadis-hadis yang berasal dari sahabat Nabi yang namanya diawali huruf alif, demikian seterusnya. Di antara faidah atau kegunaan kitab-kitab atraf adalah mengetahui dari mana dikeluarkannya sebuah hadis dari kitab-kitab hadis dan menyebutkan tempatnya ketika hadis itu berulang-ulang atau disebutkan dalam banyak tempat, dan hal itu akan memudahkan bagi peneliti. Poin yang terakhir adalah isi dari kitab Tuhfatul Ashraf Bima'rifatil Atraf. Isi kitab ini memuat biografi, nama-nama sahabat dan tabi'in yang terdiri dari 1395 musnad dengan 995 hadis musnad yang dinisbatkan pada sahabat setelah mengurutkan nama-nama mereka berdasar urutan mu'jam, dan 400 hadis mursal yang dinisbatkan pemimpin tabi'in dan generasi setelahnya dengan urutan nama-nama sesuai huruf mu'jam. Dalam kitab Tuhfatul Ashraf Bima'rifatil Atraf disebutkan beberapa atraf hadis yang terdapat dalam kutubus sittah dan mulhaqnya, yang terdiri dari 1. Muqaddimah Sahih Muslim, 2. Sahih Bukhari, 3. Sunan Abi Daud, 4. Sunan At-Tirmizi, 5. Sunan An-Nasai, 6. Sunan Ibnu Majah, 7. Kitab Marasil li Abi Daud, 8. Kitab Ilal Shagir li Tirmizi, 9. Kitab Syama'il li Tirmizi, dan 10. Kitab Amalul Yaum wal Lailah lin Nasai. Selesai sudah pembahasan materi kitab Tuhfatul Ashraf Bima'rifatil Atraf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.